Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Masih soal UFC 294. Jadi ya, kalau nggak ngomongin Islam Makhachev versus Volkanovski, yang ngomongin Khamzat Chimaev versus Kamaru Usman. Nah, kali ini gue mau ngomongin Khamzat Chimaev. Nah, kita tahu UFC nggak pernah merestui pertarungan Khamzat Chimaev versus Kamaru Usman di kelas welter. Pokoknya UFC nggak pernah setuju lagi Khamzat bertarung di kelas welter. Tentu karena masalah Khamzat Chimaev yang pernah gagal dalam penimbangan berat badan. Nah, tapi saat media day, Khamzat Chimaev mengatakan UFC lah yang berada di balik kegagalan berat badannya menjelang pertarungannya dengan sang legenda UFC Nate Diaz, di mana Khamzat berkata, "Itu bukan rencanaku." Wah, menarik nih. Malam minggu ini, alhamdulillah Khamzat Chimaev nggak ada halangan untuk kembali ke oktagon setelah lebih dari setahun setelah penampilan terakhirnya tahun lalu, di mana Khamzat Chimaev entah beberapa kali menantang siapapun, meremehkan siapapun, dan mengomentari siapapun. Tentu Khamzat Chimaev akan menjadi sorotan utama di Abu Dhabi. Sang monster asal Ceknya yang tak terkalahkan ini akan menghadapi ujian terberat dalam karirnya, karena akan bertemu sang monster yang selama bertahun-tahun sangat amat sulit dikalahkan, hingga ia mengoleksi 15 kemenangan beruntun, yaitu mantan juara dunia kelas welter Kamaru Usman. Kehadiran sang monster Kamaru Usman di co-headliner UFC 294 terjadi hanya 10 hari sebelum malam pertarungannya nanti, setelah lawan aslinya Chimaev yaitu Paulo Costa belum dinyatakan sembuh secara medis karena infeksi di sikunya. Khamzat Chimaev akan melakukan debut resminya di divisi kelas middleweight setelah menghabiskan sebagian besar karirnya meraih kemenangan di kelas welter, sampai Khamzat tiba di ranking 4 kelas welter. Kenaikan berat badan terjadi setelah Khamzat Chimaev secara terkenal menginjakan kaki di timbangan hampir 8 pound, melebihi batas untuk pertarungan acara utama melawan Nate Diaz. Kegagalan besar Khamzat Chimaev dalam skala besar tidak hanya menempatkan pertarungan mereka, tetapi juga membuat event dalam bahaya alias terancam batal. Untungnya pihak UFC mampu melakukan upaya di menit-menit terakhir untuk menyelamatkan acara tersebut. Ternyata dengan mengubah keadaan pada menit-menit akhir, mungkin telah menjadi bagian dari rencana UFC selama ini. Nah, Khamzat Chimaev berbicara kepada wartawan menjelang kembalinya ke Dubai. Khamzat Chimaev mengungkapkan bahwa bukan keputusannya untuk berhenti mengurangi berat badan pada malam sebelum pertarungannya dengan Nate Diaz. Khamzat Chimaev berkata, "Semua orang membicarakan mengapa saya tidak mengurangi berat badan sekalipun, dan ada yang berencana untuk melakukan itu. Kelebihan berat badan itu bukan rencanaku." Khamzat Chimaev menegaskan bukan dirinya yang menambahkan berat badan saat menghadapi Nate Diaz di UFC 279. Kata Khamzat Chimaev, "Ada yang berencana untuk tidak menambahkan berat badan. Itu bukan rencana saya. Saya tidak bisa mengatakan semuanya di sini." Keengganan Khamzat Chimaev untuk membicarakan lebih lanjut apa yang terjadi selama ini tentu saja membuat UFC tampak berperan dalam penurunan berat badan tersebut dan menciptakan sebagian besar drama yang terjadi 36 jam sebelum event. Kabar selanjutnya, kita obrolin soal Islam Makhachev. Nah, ketika Islam Makhachev mendapat telepon bahwa Charles Oliveira keluar dari pertarungan di UFC 294 dan dia malah akan menghadapi Alexander Volkanovski dalam pertandingan ulang, faktanya Dana White memuji reaksinya dengan pesan awal yang dia terima yang mengonfirmasi bahwa dia menerima pertarungan tanpa peduli siapapun lawannya. Dana White menyampaikan bahwa Islam Makhachev menyatakan bahwa apa yang dipertaruhkan dalam gelar ini berarti Anda yang terbaik di dunia. Dan jika Anda yang terbaik di dunia, tidak masalah siapa yang akan berdiri di hadapan Anda. Apa yang harus saya katakan? Apakah saya pernah menolak? Tidak pernah, mari kita bertarung. Islam Makhachev menyampaikan kutipan tersebut pada media day di UFC 294, sambil juga menyindir juara kelas heavyweight saat ini yaitu Jon Jones, yang terkenal menolak pertarungan singkat dengan Chael Sonnen setelah lawan aslinya Dan Henderson mengalami cedera. Hal ini menyebabkan UFC 151 dibatalkan, karena Dana White menyebutkan keputusan Jon Jones adalah egois dan menjijikan. Islam Makhachev berkata, "Inilah yang harus dilakukan oleh seorang juara UFC, seperti seorang juara sejati. Jika Anda seorang juara sejati, Anda harus berjuang, tidak peduli berapa hari persiapan. Siapa yang akan menjadi juara tidak seperti sang juara pound for poundmu, yaitu Jon Jones. Ketika mereka memberinya Chael Sonnen, ketika Anda adalah seorang juara sejati, Anda harusnya berjuang." Dana White sangat menyukai quote dari Islam Makhachev, sehingga kata-kata itu kabarnya akan terpampang di dinding UFC Apex dan UFC Performance Institute untuk selamanya. Wah, suatu penghargaan besar dari sang warrior Islam Makhachev, di mana UFC menerapkan quote dari Islam Makhachev di dinding UFC Apex selamanya. Islam Makhachev berjanji tidak akan pernah mundur dari tantangan, terutama ketika UFC datang dan memanggilnya.
dengan tawaran bertarung. Dia juga membalas Volkanovski setelah sang juara kelas featherweight itu menyarankan bahwa meskipun Makhachev menerima pertarungan baru melawannya, dia tidak akan pernah melompat dari sofa dan berkompetisi dalam pemberitahuan 11 hari sebelumnya, tanpa camp pelatihan atau persiapan sebelumnya. Islam Makhachev berkata, jika UFC menyuruhnya membawa sabuk kelas featherweight dan datang ke Abu Dhabi dalam 11 hari, dia tidak akan pernah mau mengambilnya, karena dia tidak mempunyai resiko apapun tanpa sabuknya. Dia datang untuk melawan saya, dia datang hanya untuk mencari uang. Semua orang tahu ini. Yap, jelas Volkanovski berani mengambil tantangan ini, karena jika kalah, sabuk juaranya masih aman, tapi masih mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi jika menang, maka double champ. Dan Islam Makhachev menggandakan keberaniannya dalam kejuaraan dan menghilangkan anggapan bahwa ia berada di bawah sorotan yang lebih terang daripada Volkanovski dengan melakukan pertarungan singkat melawan lawan yang telah ia kalahkan pada bulan Februari lalu. Tentu saja, fighter berusia 31 tahun asal Dagestan ini juga mengakui bahwa Volkanovski sebenarnya tidak akan rugi apa-apa di hari Sabtu nanti, karena tidak ada yang benar-benar mengharapkan dia untuk menang. Saya tidak mendapatkan tekanan apapun, kata Islam Makhachev. Karena saya seorang juara, tidak peduli siapapun yang ada di hadapanku. Tapi saya setuju orang ini tidak memiliki tekanan apapun. Dia datang untuk bertarung pada pemberitahuan 11 hari. Saya sudah mengalahkannya, dan jika saya mengalahkannya lagi, orang-orang akan mengatakan dia kalah karena dia datang dalam waktu singkat dan tidak dalam kondisi terbaiknya, dan lain-lain. Bagi saya hanya melangkah ke dalam circle, menghabisi orang ini, itu saja. Jika Islam Makhachev menang lagi pada hari Sabtu, ia akan meraih 2 kemenangan atas Volkanovski, dan itu mungkin akan membawanya kembali posisi teratas di antara fighter pound for pound terbaik dalam olahraga ini. Kehormatan itu penting bagi Islam Makhachev pada saat itu, tetapi ternyata dia berhenti peduli dengan peringkat UFC setelah ia tertinggal di belakang Volkanovski dan Jon Jones setelah Jon Jones kembali bertarung pada bulan Maret lalu. Islam berkata, mereka menempatkan Jon Jones nomor 1 pound for pound. Siapa yang telah dia kalahkan dalam 5 pertarungan terakhirnya? Kata Islam Makhachev. Dia tidak memiliki beberapa nama dari peringkat teratas pound for pound. Saya hanya ingin mengatakan tentang peringkat. Ini omong kosong, dan saya tidak peduli lagi dengan ranking. Karena terakhir kali saya mengalahkan Alexander Volkanovski, nomor 2 versus nomor 1. Jika Anda mengalahkan nomor 2, Anda harus menjadi nomor 1. Tetapi saya tidak tahu siapa yang membuat ranking. Yap, Islam Makhachev kecewa karena tidak mendapatkan ranking 1 setelah ia mengalahkan si ranking 1. Jadi Islam tidak peduli lagi soal ranking. Yang ia pedulikan adalah mengalahkan semuanya. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.